Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Indonesia Cemas 2025 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo kali ini berkaitan dengan seruan protes terhadap situasi bangsa yang semakin banyak persoalan dan kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Polisi mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Silang Selatan Monas dan sekitarnya selama aksi berlangsung. Bagaimana situasi terakhir di kawasan Patung Kuda? Sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana. Asri, apa saja yang dituntut dalam aksi unjuk rasa sore ini, Aci? Ya, Cynthia, setidaknya ada 11 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM-SI, begitu dalam aksi. Saya menjelaskan apa saja poin tuntutan, saya ingin menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi saat ini, di mana mahasiswa ini berupaya untuk mendorong ataupun juga membuka barikade yang dipasangkan oleh polisi di depan patung kuda. Juga melakukan orasi. Masih terus melanjutkan orasinya, dan untuk poin tuntutan yang setidaknya ada 11 tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan bertanya langsung kepada salah satu ketua BEM yang tergabung dalam aliansi BEM-SI. Salah satunya adalah ketua BEM dari Universitas Andalas, ada di Irwansyah di sini. Jadi boleh saya konfirmasi terlebih dahulu, ada berapa masa aksi yang ikut dalam aksi Indonesia Cemas hari ini? Oke, baik, jadi kisaran masa aksi pada hari ini berkisar sekitar 500 orang lebih dari berbagai aliansi kampus, aliansi BEM seluruh Indonesia, mahasiswa kampus yang ada di seluruh Indonesia, dan juga hadir masyarakat sipil untuk membersamai menyuarakan keresahan yang terjadi di pelosok-pelosok negeri yang terjadi pada hari ini. 11 poin tuntutan tersebut apa saja, boleh disebut? Poin tuntutan adalah yang ini menjadi keresahan aspirasi dari pihak yang berwenang. Kemudian terhadap pemerintah untuk kemudian tidak melakukan tindakan intimidasi, represi kepada kita mahasiswa atau kepada rakyat Indonesia yang menyuarakan kebenaran atau menyuarakan pendapat di muka umum, karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Di antaranya revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, ada pasal 93 yang dimana kita melihat pada hari ini banyak yang bisa menjadi tersangka dengan proses hukum acara pidana di pengadilan yang harusnya begitu ketat dan begitu masif dan begitu proses hukumnya, tapi dirubah oleh mereka dengan begitu sewenang-wenangnya sehingga siapapun bisa menjadi tersangka atau pelakunya. Kemudian di antara itu kita juga mengebut dan juga menyampaikan untuk disahkan, ketika itu dibahas itu akan menjadi hal fundamental dan akan menjadi pendukung dan juga akan menjadi pemantik bagi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita membawa suara dari pelosok daerah, ada RUU masyarakat adat. Lihat terjadi kali tanah-tanah sengketa yang dimana masyarakat kecil tertindas, orang kaya yang menguasai tanah tersebut. Dan diantaranya kita juga tidak lupa adanya revisi undang-undang yang sudah disepakati, undang-undang TNI, yang hari ini kita tetap suarakan untuk membatalkan hal tersebut. Karena kita membawa tagline dan juga menyampaikan di tuntutan untuk pukul mundur pihak TNI kembali ke barak, tidak harus mengikut campuri, tidak usah mengikut campuri instansi pendidikan, seperti itu. Oke, baik, ini artinya juga ada output yang diinginkan untuk kemudian bisa bicara langsung, menyampaikan langsung pada pemerintah. Tapi saya juga harapkan semoga aksi ini berjalan dengan kondusif begitu ya. Teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan orasinya tanpa harus ada benturan dengan polisi. Selamat kembali berorasi dan hati-hati. Itu tadi Cynthia, 11 poin tuntutan yang disampaikan oleh BEM-SI terhadap pemerintah yang memang harapannya hari ini outputnya adalah bisa disampaikan langsung ke pemerintah tanpa adanya benturan baik itu dengan aparat ataupun juga dengan pihak lainnya. Kembali ke Anda di studio, Cynthia. Baik, terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Kita ke informasi lain, Saudara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming